sebagai pembicara yang kedua saya melanjutkan, yaitu memberikan mungkin contoh ataupun salah satu segi pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari tentang berbagai hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Toniyoyo, yaitu bahwa memang hal yang tak lekang oleh waktu itu adalah dhamma. Saya sangat sepakat sekali, dan kalau kita berbicara tentang waktu, berarti di sini ada problem. Manusia ini menghadapi problem dengan perubahan. Tadi sudah disinggung juga oleh Romo Tony maupun di dalam video pembukaan, yaitu adanya perubahan-perubahan. Kendaraan bisa berubah menjadi rusak, mungkin bangunan juga bisa rusak, tubuh kita juga bisa menua, bisa sakit, bisa mati. Berarti ini semua memang ada perubahan, ada problem pada perubahan. Nah, kemudian ajaran Sang Buddha ini justru berusaha untuk membantu kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Jadi kita tidak takut berubah, karena kita menyadari semua itu berubah. Nah, kita harus mempersiapkan diri supaya kita siap untuk berubah atau siap menghadapi perubahan. Jadi kalau sekarang misalnya warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, saya melihatnya atau saya memahaminya adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk siap menghadapi perubahan. Ini karena apa? Karena disampaikan di dalam salah satu pepatah yang sangat terkenal sekali bahwa segala sesuatu adalah berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Berarti kan sekarang paradoks ini menjadikan problem bagi kita. Nah, Dhamma menyediakan sarana untuk menghadapi perubahan tersebut. Sarananya apa? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Romo Tony, yaitu ajaran Sang Buddha yang pertama kali yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam pembabaran Dhamma yang pertama, yang paling dikenal dengan roda Dhamma, pemutaran roda Dharma, yaitu berbicara tentang 4 kesunyataan mulia. Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia ini bukan secara random atau acak, tetapi justru menjadi kurikulum seluruh ajaran Buddha. Bahkan kurikulum sebelum Buddha Gotama, yaitu Buddha-Buddha yang sebelumnya, di zaman Buddha Gotama hari ini, ataupun bahkan setelah di zaman Buddha Gotama ini. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Romo Tony Yoyo tadi adalah bahwa Dhamma itu tak lekang oleh waktu. Jadi zaman Buddha kapan saja, hal ini sama. Dan apa yang sama? Yang diajarkan dengan 4 kesunyataan mulia. Karena ini adalah senjata kita, kesiapan mental kita menghadapi perubahan itu. Dalam 4 kesunyataan mulia disebutkan bahwa yang pertama, hidup ini berisi ketidakpuasan. Jadi segala sesuatu tidak puas. Kenapa? Justru karena perubahan itu yang membuat kita tidak puas. Kita tidak siap menghadapi perubahan. Ketika kita sekarang misalnya sedang mengikuti acara ini secara online, kemudian karena kekurangan batu bara maka listrik kemudian terputus, kita kemudian bisa emosi, tidak siap menghadapi perubahan, walaupun kita sudah mendengar cerita bahwa hidup itu berubah. Kalau sekarang ada hubungan secara dalam jaringan, nanti satu ketika bisa putus, kita tahu, tetapi kita tidak siap menghadapi perpisahan secara mendadak itu. Kemudian kita sekarang baru senang dengan acara ini,
Tahu-tahu acaranya loh kok sudah selesai, menjadi tidak puas. Padahal kita sudah tahu setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tetapi ya tetap menimbulkan ketidakpuasan. Sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang akan seperti itu. Karena problemnya bukan pada zaman. Problemnya pada setiap makhluk ini yang menyikapi perubahan. Bahkan setiap makhluk ini bukan hanya manusia saja. Hewan pun sama. Beberapa orang yang memiliki peliharaan di rumah ya, ataupun keluarga berbulu di rumah, yaitu misalnya kucing atau anjing misalnya, ketika ditinggal pergi, mereka kadang stres juga. Jadi mereka kemudian gelisah sekali menanti kehadiran yang pemiliknya ini. Karena dianggap pemiliknya adalah keluarga sendiri. Kemana sih kamu? Kalau kucing ya kemudian mengiong, kalau anjing kemudian kadang-kadang malah ada yang menangis, mengeluarkan suara yang menyedihkan sekali menunggu keluarganya ini datang. Jadi perpisahan akibat perbedaan waktu, perubahan, itu yang menimbulkan ketidakpuasan. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan empat kesunyatan mulia di awal pembabaran Dhamma beliau, bukan secara random, tetapi ini justru nanti menjadi kurikulum ajaran beliau yang selanjutnya. Sampai 45 tahun, selalu beliau juga mengajarkan empat kesunyataan mulia itu. Bahkan nanti setelah Sang Buddha wafat pun, semua yang diajarkan siapapun juga harus berhubungan dengan empat kesunyataan mulia ini. Kalau tidak berhubungan dengan empat kesunyataan mulia ini, berarti bukan ajaran Buddha. Nah, jadi ini benar-benar kurikulumnya. Kenapa? Karena setiap orang cenderung tidak siap menghadapi perubahan. Jadi timbul tidak puas. Nah, tidak puas itu kemudian sering dibahasakan sehari-hari sebagai penderitaan. Sehingga ketika ajaran Sang Buddha, kesunyataan yang pertama adalah penderitaan. Waduh, hidup ini kok menderita banget ya. Ajaran Sang Buddha ini kok terlalu negatif ya. Pesimis banget karena hanya mengajarkan penderitaan. Padahal kan hidup bahagia. Nah, tetapi ingat, kesunyataan yang pertama bukan berdiri sendiri. Bahwa hidup ketidakpuasan atau yang lebih banyak dikenal sebagai penderitaan itu tidak berdiri sendiri. Dia ada yang kedua, bahwa segala sesuatu yang menimbulkan penderitaan itu sebetulnya ada sebabnya, yaitu keinginan kita untuk mempertahankan apa yang telah kita miliki. Zona nyaman yang kita miliki itu yang mau kita pertahankan. Jadi ketika rumah saya bagus, saya ingin mempertahankan rumah saya. Padahal ketika ada banjir seperti baru-baru terjadi di Tiongkok, misalnya banjir besar yang luar biasa, kita tidak bisa tanpa menyangkal ataupun tanpa persiapan kemudian, sudah saya nggak mau kebanjiran rumah saya. Nggak mungkin. Kalau sudah kebanjiran ya habislah apa yang kita miliki. Nah kadang kita tidak siap menghadapi itu. Kenapa? Karena saya ingin mempertahankan apa yang saya miliki. Zona nyaman. Ya, saya sudah nyaman begini. Kok datang banjir sih? Kok datang api sih? Kok datang gempa bumi sih? Kok datang orang yang mengurus sertifikat dan ternyata hasilnya saya harus pindah sih? Nah, jadi ketidakpuasan ini ada sebab, yaitu keinginan untuk mempertahankan. Karena kita sudah tahu sebabnya, maka pada kesunyatan yang ketiga, kalau sudah tahu sebabnya, kita atasi nih. Supaya kita siap menghadapi perubahan waktu itu. Perubahan karena waktu. Tadi pagi dengan yang sekarang, atau malam, itu menjadi berubah. Malam menjadi pagi, itu juga ada perubahan. Makanya, kalau kita sudah tahu sebabnya akibat waktu tersebut, yaitu keinginan kita sendiri, kita bisa perbaiki. Nah, ini adalah kesunyatan yang ketiga.
kita bisa menyelesaikan masalah itu sehingga ketidakpuasan menjadi kebahagiaan. Karena bisa diselesaikan ketidakpuasannya. Nah, kemudian kesunyatan yang keempat adalah caranya. Cara menyelesaikan ketidakpuasan itu untuk mencapai kebahagiaan. Itu yang disebut jalan mulia berunsur 8. Nah, ini yang diajarkan Sang Buddha dengan sangat luar biasa sekali, ringkas sekali di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu khotbah Sang Buddha untuk pemutaran roda Dhamma, itu yang benar-benar menjadi kurikulumnya. Nah, sekarang di dalam beberapa contoh misalnya, tadi kucing ketika ditinggal sahabatnya yang berkaki dua yaitu manusia, dia gelisah, tidak siap menghadapi perubahan. Anjing pun juga demikian. Keluarga, apalagi ya kadang yang sudah punya anak dan sebagainya, ketika keluarganya ayah atau ibunya pergi, anaknya langsung nangis. Sehingga kadang-kadang beberapa anak ditinggal dengan ditidurkan dulu dan lain sebagainya, sehingga ketika anak sudah tidur langsung ditinggal pergi, sehingga kalau anaknya bangun dicari nggak ada misalnya. Kenapa? Karena tidak siap menghadapi perubahan anak itu. Nah, tetapi watak anak-anak itu ada terbawa di dalam diri kita juga sampai dewasa. Ketika kita berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang tidak kita suka, kita juga stres. Kalau kucing bisa stres karena berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang tidak disuka, misalnya kucing tidak suka dengan anjing misalnya. Ada juga kan, ada kucing yang tidak suka dengan anjing, kucingnya bisa stres, bulunya bisa naik semua. Artinya bertemu dengan yang tidak disuka juga menimbulkan problem. Nah, sekarang yang bisa menghadapi problem ini bukan kucing, bukan anjing. Tetapi yang bisa menghadapi problem ini adalah orang yang mengenal Buddha Dhamma. Nah, disinilah peran Buddha Dhamma itu. Sekarang, ajaran Sang Buddha mengajarkan hidup ini berubah dan bisa diselesaikan. Apa sih yang diselesaikan? Sebelum perubahan itu terjadi pada diri kita harus mendahului berubah dulu. Apa itu? Siap kehilangan. Kenapa? Karena perubahan itu adalah hilang. Apa yang kita senangi, kemudian lenyap dari diri kita. Yang kita cintai, lenyap dari diri kita. Berarti dia ada perubahan. Sebaliknya, ketika bertemu dengan yang dibenci, sebetulnya itu juga berpisah dengan yang dicinta. Saya tidak suka pas acara seperti ini, yang online ini, kemudian sinyalnya putus. Berarti kita berpisah dengan yang dicinta, yaitu sinyal yang berkesinambungan itu. Jadi bertemu dengan yang dibenci sama dengan berpisah dengan yang dicinta juga. Nah, jadi kalau demikian kita sekarang harus siap menghadapi perpisahan dengan yang dicinta. Problem kita cuma satu aja, berpisah dengan yang dicinta. Sekarang apa caranya? Bagaimana caranya kita berpisah dengan yang dicinta? Marilah kita mulai melepas apa hal-hal yang kita cintai yang dikit-dikit aja dulu. Misalnya saya punya permen. Saya senang sekali permen ini. Saya sangat menyukai permen ini. Mampu nggak saya melepas yang saya cintai ini, saya berikan kepada orang lain? Kalau saya mampu, maka satu ketika jika permen ini hilang, permen ini habis, pabrik permen ini tutup sekalipun, saya sudah siap menghadapi perubahan itu. Jadi latihannya kita cuma satu, belajar melepas yang kita cintai. Saya suka baju ini. Bisa nggak saya melepas baju ini, saya berikan kepada pihak lain? Kenapa? Karena satu ketika baju ini pun pasti akan lepas dari diri kita. Ketika mungkin sobek, ketika mungkin hilang, ketika dijemur, dan sebagainya. Kemudian saya suka dengan misalnya kendaraan saya. Mampu nggak saya memberikan kendaraan saya ini yang saya suka ini kepada pihak lain? Kenapa? Karena satu ketika kendaraan ini juga bisa rusak.
Kendaraan ini bisa hilang juga ketika saya pakai. Atau mungkin kena banjir, bisa hilang, kena api, juga bisa musnah. Nah, dari latihan kerelaan, kita belajar satu hal saja, yaitu belajar melepas yang kita sukai, tanpa harus belajar menerima yang kita benci. Yang penting kita belajar melepas yang kita sukai. Karena menerima yang kita benci itu sebetulnya juga belajar menerima kenyataan, belajar melepas yang kita sukai juga. Maka hidup ini akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Dan ini yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya, tetapi yang paling penting kita praktekkan dulu. Jadi marilah dalam acara ini saya meminta ataupun saya mengkondisikan Anda ataupun saya berusaha mengajak Anda semua atau kita semua juga belajarlah mulai melepas apa yang paling kita sukai. Dari yang paling kecil dulu kita belajar melepas yang paling kita sukai. Lama-lama nanti kita bisa melepas yang lebih besar, lebih besar, lebih besar sampai satu ketika kita melepas hidup kita ini. Kenapa? Karena hidup kita ini juga tidak kekal. Apa yang kita miliki saat ini, baik itu karir, keluarga, harta, apa saja. Ketika kematian itu datang, kita harus melepas. Dan ini semua sangat berharga bagi kita karena kita nyari seumur hidup kita. Karir kita, keluarga kita jaga habis-habisan. Anak kita dewasakan sampai bisa mandiri. Semua kita usahakan, tetapi itu semua harus kita tinggalkan. Mampu nggak kita melakukan? Mungkin sekarang kita belum terbayang kemampuan kita sampai di situ. Tidak apa-apa. Kita belajar dari yang kecil-kecil dulu. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, baik Anda yang sedang masih menyaksikan siaran langsung, maupun nanti yang menyaksikan dokumentasi acara ini, marilah mulai sekarang juga kita belajar melepas yang kita sukai. Dari yang kecil dulu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kecil-kecil yang kita sukai, cobalah kita melepas. Kalau kita mulai bisa melepas itu, dan kita kemudian timbul bahagia, begitu mungkin misalnya sandal kita hilang ketika kita dibihara dan kita bisa merasa nyaman, ya nggak apa-apa lah, sandal hilang berarti ada yang membutuhkan. Nanti satu ketika saya nyari lagi, misalnya. Walaupun kita jangan berpikir, kalau gitu saya pakai sandal 5, biar lebih banyak yang hilang. Nggak perlu seperti itu, tetapi kita sekarang bisa siap menghadapi perubahan. Ketika saya sakit, kemudian saya juga bisa mengatakan, saya sudah siap kehilangan kesehatan saya. Kenapa? Karena ketika saya sedang sehat kemarin, saya sudah banyak hal yang saya lakukan. Sehingga saya sudah siap menerima kenyataan, tinggal saya pergi ke dokter, saya belajar untuk memperbaiki kondisi tubuh saya, sehingga saya sehat, dan saya bisa berkarya lagi, menjadi lebih baik lagi. Dengan cara demikian, maka ketika perubahan itu datang pada diri kita sudah siap menghadapi. Dan kita bisa mewariskan kemampuan, kesiapan mental kita menghadapi perubahan ini kepada lingkungan kita, keluarga kita, generasi di bawah kita, anak misalnya, cucu misalnya, keponakan misalnya, atau siapapun juga, bahkan tetangga kita sekalipun, kepada masyarakat di sekitar kita sekalipun, karena kemampuan untuk melepas apa yang kita sukai itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Bahkan bayi pun bisa, ataupun anak kecil pun bisa. Ketika dia punya mainan, kemudian kita bisa mengatakan kepada dia, diberikan mainan ini kepada temanmu, pinjamkan saja. Itu adalah bagian dari pelepasan apa yang kita sukai. Inilah sebetulnya warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, yang tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Romo Tony Yoyo, yaitu Buddha Dhamma, dan saya akan memberikan yang lebih khusus lagi, yaitu tentang 4 kesunyataan mulia, yaitu kesiapan kita menghadapi perubahan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita belajar melepas yang kita sukai, sehingga ketika datang hal yang tidak kita sukai, kita telah siap menghadapinya dengan batin yang tenang seimbang. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengkondisikan kita masuk ke dalam diskusi yang menarik. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Silakan.
Baik, terima kasih Ana Modana Bante Utamo Mahatera atas uraian, pandangan, serta inspirasi yang telah Bante bagikan kepada kami semua. Mari kita lanjutkan pada sesi tanya jawab malam hari ini. Panitia dapat menampilkan pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Mita Sari Dewi dari kota Jakarta. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante dan Romo. Izin bertanya, menurut Bante atau Romo, di tengah berbagai tantangan kehidupan modern saat ini, ajaran Buddha apa yang paling mendesak untuk dipahami dan dipraktikkan oleh umat Buddha? Mengapa ajaran tersebut menjadi begitu penting pada zaman sekarang? Wow, luar biasa menarik pertanyaannya. Mungkin ini juga bagi pemula juga penting untuk diketahui ya Bante dan Romo. Untuk penanggap pertanyaan pertama kami persilakan Romo Tony Yoyo dan nanti akan dilanjutkan oleh Bante. Silakan Romo Tony. Baik, terima kasih kepada penanya dalam hal ini Mita Sari Dewi. Pertanyaan yang sangat bagus, sangat relevan dengan topik pembicaraan malam ini. Tadi sebetulnya Bante sudah menyampaikan, mungkin pertanyaan ini diajukan lebih awal, tetapi sangat mungkin penanya maupun sahabat Nalanda bisa mengoneksikan ya. Saya hanya mengulang kembali saja. Bante tadi setelah berbagi kepada kita dengan sangat kombinasi yang sangat baik, karena sebagian atau hampir semua materi saya itu adalah berupa pemahaman. Kemudian Bante banyak menambahkan dari segi contoh-contoh keseharian. Nah, tadi Bante mengatakan di awal sekali Dhammacakka Pavattana Sutta, di mana begitu Petapa Gotama sudah merealisasikan pencerahan sempurna, kemudian tahapan-tahapan selanjutnya pertama kali dibabarkan itu kepada Pancawagya Biku ya, teman-teman Petapa Gotama yang berlatih. Nah, di waktu itu beliau menyampaikan yang tadi Bante sudah sampaikan kepada kita semua, bahwa ada 4 kebenaran atau kesunyataan, sedemikian luhur, sedemikian tinggi kebenarannya, sehingga dikatakan kesunyataan yang mulia. Di mana yang pertama, pengetahuan, kesadaran, pemahaman akan adanya duka. Dalam konteks ini untuk mempermudah seringkali diterjemahkan sebagai penderitaan. Kemudian bagaimana memahami bahwa ada penyebab yang membuat manusia mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga, bahwa hal itu atau penderitaan itu bisa dilewati, bisa diselesaikan, gitu ya. Dan yang keempat, ada caranya. Buddha menyampaikan, ada caranya untuk menyelesaikan penderitaan tersebut. Jadi, ini adalah salah satu yang mendesak untuk kita pahami, tetapi pemahaman saja, sahabat Nalanda sekalian, belum membantu kita untuk bergerak lebih banyak. Kita butuh melihat, mengamati kenyataan tersebut, kemudian memahami sepenuhnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami sepenuhnya? Secara umum kita butuh tahapan dari mulai yang kecil, menengah sampai besar. Karena itu tadi Bante mengilustrasikan dengan sangat pas bagaimana kita melatih melepas. Dengan kita melatih melepas dari hal-hal kecil, kita menyiapkan diri kita untuk melepas kepada hal-hal besar. Nah, dalam berbagai kesempatan saya memberikan ilustrasi begini. Andaikan kita, teman-teman, sahabat Nalanda sekalian, kita mengikuti satu acara yang paling sederhana puja bakti. Kemudian diedarkan kotak dana atau kantong dana, karena tidak selalu berbentuk kotak ya, kadang-kadang kantong
apa namanya, bentuknya kantong, yang sekarang bentuknya adalah kode yang bisa kita scan, kemudian kita berbagi apa yang kita punya. Nah, kebanyakan orang jangan bayangkan pemahaman bahwa melepas itu penting, salah satunya dengan berdana. Secara teori begitu, tapi pada waktu akan melakukan, wow, pertimbangannya luar biasa. Kalau saya ngasih begini, nanti sisanya begini. Saya butuh untuk ini dan itu, dan seterusnya. Coba teman-teman berefleksi ke diri sendiri. Kadang-kadang yang begitu sederhana itu tidak mudah bagi kita. Akhirnya kita berdanalah, berapalah, 10.000, 20.000, 50.000, atau lebih, gitu ya. Padahal yang kita lepas itu secara umum nih ya, secara umum, kemungkinan jauh, jauh lebih kecil dari keseluruhan materi termasuk uang yang kita punya. Bayangkan, untuk melepas porsi kecil dari apa yang kita punya, kepemilikan ya, dalam konteks ini, secara pemahaman umum, itu tidak mudah bagi kita. Bayangkan kalau kita harus melepaskan yang lebih besar, lebih banyak. Kebakaran, tadi Bante katakan banjir, sehingga apa yang kita punya lenyap seketika. Bandingkan dengan orang yang sudah belajar melepas dengan pemahaman, mulai dari yang kecil, kenyataan itu betul-betul dirasakan, dimengerti sepenuhnya, akan jauh lebih siap. Nah, teman-teman sekalian, juga apa yang mendesak masih dalam kaitan dengan 4 kebenaran mulia, itu adalah tilakana. Tilakana berarti terjemahan yang umum kita kenal, 3 corak umum. 3 corak umum nih yang melingkupi kehidupan kita, katakan manusia gitu ya. Melingkupi itu artinya berlaku terhadap kita. Mau terima atau enggak, 3 corak umum itu pasti akan kena. Yang pertama adalah anicca, yang tersusun dari gabungan unsur, komponen, campuran, yang memerlukan kondisi tertentu untuk tetap eksis, maka cepat atau lambat akan berubah. Nah, kebanyakan masyarakat umum, umat Buddha, kemudian menafsirkan ini sebagai perubahan yang cenderung negatif. Apa maksudnya? Fisik kita menua, meluruh, menurun. Kemampuan kita mengingat. Benda-benda fisik betul akan mengalami penurunan, perubahan, menjadi lebih buruk, lebih jelek, lebih lemah, and the gang, dan teman-temannya ya. Tetapi, konsep perubahan harus dimaknai secara lebih lengkap. Jangan hanya negatif, tetapi juga positif. Positif artinya, kalau itu bisa berubah, maka nggak apa-apa. Saya saat ini, katakan, tidak sebaik orang lain. Praktek dhamma saya masih rendah, masih sedikit. Nggak apa-apa. Saya pernah melakukan kesalahan, kekeliruan sebelumnya. Tidak apa-apa. Karena adanya anicca, kita tuh bisa berubah. Kita menjadi lebih baik. Kita mengurangi hal-hal buruk yang kita lakukan. Dengan pemahaman ini, makanya orang jahat sejahat-jahatnya, yang mungkin kita bisa bayangkan siapa? Anggulimala, dikatakan sudah begitu banyak ya, membunuh orang-orang yang lain, sampai mengalami pelemahan ingatan dan seterusnya, sampai harus membutuhkan koleksi tulang jari, untuk mudah dihitung sudah berapa banyak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan oleh gurunya. Nah, kemudian dalam kehidupan ini bahkan bisa merealisasi menjadi seorang arahat. Terbayang nggak oleh kita, orang yang demikian jahat hanya dalam kehidupan yang sama bisa. Tetapi kita harus pahami bahwa paramita, kesempurnaan, perjalanan kesempurnaan itu sudah beliau himpun di banyak kehidupan sebelumnya. Jadi jangan kemudian diambil jalan pintas, enggak apa-apa, sejahat-sejahat-jahatnya di kehidupan ini. Oh, dalam kehidupan ini pun bisa kok saya menjadi lebih baik, meningkat pesat. Contohnya Anggulimala.
Jadi teman-teman sekalian, mengenai anicca, tolong dipahami tidak hanya dalam aspek yang menurun, tetapi juga bisa meningkat. Makanya kita bisa dengan praktek ajaran Buddha bahkan bisa merealisasi kesucian. Bahkan pada akhirnya juga menjadi seorang arahat. Tetapi kapan, bagaimana perjalanannya, kebanyakan kita nggak tahu. Yang kedua, corak umum yang melingkupi seluruh dari kita, diterima, diketahui atau tidak, itu adalah duka. Karena berubah, bergeser, kemudian kita tidak siap untuk menerima perubahan ini. Bante tadi sudah menyampaikan kepada kita. Ketidaksiapan terhadap perubahan menimbulkan ketidakpuasan. Mengapa itu terus berubah? Karena memang tidak ada satu kekekalan yang tidak bergeser, tidak berubah, terus seperti itu dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan. Nah, pemahaman ini penting sekali, walaupun secara teori kita, oh iyalah, saya dari dulu belajar agama Buddha tilakana, sabe sankara, anicca, dukkha, lalu anatta. Tapi itu kulit, pemahaman, kebijaksanaan belum tentu terbentuk dalam diri kita. Nah, itu yang kita harus terus lihat, kita pahami, kita praktekkan, perlahan itu akan meningkat menjadi kebijaksanaan yang utuh, yang lengkap. Demikian untuk Mita Sari Dewi, sekali lagi apresiasi ya, pertanyaan yang sangat baik, relevan dengan topik kita hari ini. Semoga memberikan tambahan wawasan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bante, terima kasih moderator Ratna. Ya, demikian jawaban dan tanggapan dari Romo Toniyoyo. Bante, dengan penuh hormat kami persilakan Bante untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Jadi, dalam kehidupan yang modern, yang perubahannya sedemikian cepat, sebetulnya apa yang harus kita pahami, dan apa yang harus kita pahami dan kita praktekkan? Sebetulnya yang tadi kita sudah bahas, seperti yang Romo Tony sampaikan tadi, yaitu bagaimana kita belajar melepas apa yang kita sukai. Kenapa demikian? Kita lihat sekarang, di zaman kemajuan yang demikian luar biasa, salah satunya adalah karena AI. Ini semua gaya hidup bisa berubah. Misalnya saja, sekarang dengan HP kita, misalnya dulu ya, kalau mau nyari materi-materi dhamma, mungkin apa ya, mau ceramah dhamma misalnya, wah kita harus buka buku-buku dhamma, kira-kira topik apa nih yang mau disampaikan, misalnya kalau mau ceramah dan sebagainya. Lalu muncullah internet. Nah, kita tinggal search di internet itu, di browser kita, apa ya, tema kita apa ini, misalnya tentang ketidakkekalan misalnya. Tetapi sekarang dengan AI itu jauh lebih cepat. Karena AI menyimpulkan dari semua artikel yang demikian banyak, dari seluruh dunia, kemudian tinggal kita baca ringkasannya. Nah, jadi kita sekarang cepat sekali harus berubah. Nah, itu berarti, wah ini beberapa orang sebagai penulis buku, saya kan ingat sekali, ini Romo Tony juga termasuk salah satu penulis buku, karya-karyanya banyak sekali beliau. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa gara-gara pencarian di peramban kita dengan AI itu membuat para penulisnya agak menjadi kurang semangat. Kenapa? Karena dia sudah capek-capek nulis, sudah jarang dibaca, karena yang baca adalah AI-nya ini. Dia langsung menyimpulkan tulisan-tulisan dari berbagai makalah itu, langsung disajikan dalam bentuk ringkasan. Nah, sehingga kalau kita nanti tanya tentang misalnya, Buddha Dhamma apa ya? Kemudian di situ ada penjelasannya beberapa, ringkasannya, kemudian di belakangnya itu ada referensinya. Nah, referensi ini misalnya artikel dari Romo Tony Yoyo misalnya, itu bisa kita klik, bisa tidak kita klik. Jadi yang baca adalah si AI, bukan kita. Kadang kita, oh ini tertarik nih, saya uraiannya mungkin lebih bagus, apa lebih banyak kan, karena di artikel aslinya, itu baru diklik.
Tetapi waktu ngeklik itu sudah jauh lebih sedikit karena yang baca adalah si AI. Jadi kita mulai belajar melepas. Kemudian AI ini berkembang menjadi robot. Sopir-sopir sudah, kemudian sekarang sudah ada kendaraan yang bisa tidak pakai supir. Kemudian berbicara seni misalnya, pembuat lagu bisa dengan AI. Syairnya pun bisa AI yang buat. Jadi kita sudah nggak pusing-pusing mikirin memilih kata dan lain sebagainya. Sudah tinggal AI, kita hanya dikasih promptnya saja, tolong buatkan lagu tentang ketidakkekalan. Nah sudah, langsung keluar dia. Tinggal kita edit sebentar, kemudian kita masukkan ke dalam musik komposernya, dan akhirnya keluarlah lagu yang lengkap. Jadi komposer ataupun pencipta lagu menjadi sudah berkurang pekerjaannya. Demikian pula pelukis. Kita tinggal gambar sedikit, saya mau bikin logo, wihara, gini, kira-kira coretannya gini. Langsung dimasukkan ke AI, langsung jadi bagus. Saya nggak cocok, ganti. Bisa lagi. Jadi sekarang kita harus belajar melepas yang kita sukai. Termasuk adalah kemampuan-kemampuan kita tadi, yaitu profesi kita. Biku pun sekarang sudah ada AI-nya. Kemarin sudah keluar yang di Korea. Sebenarnya saya sih menunggu yang masih lebih canggih lagi ya. Yang di Korea itu sudah dicobain biku dan sebagainya, sehingga sedikit menjadi polemik di dalam media sosial. Ini kalau biku kan tujuannya adalah pelepasan. Lah ini kan mesin nggak ada pelepasannya. Ya ini bukan ngurusin itu dong. Ya sekarang kalau robot ya disuruh misalnya menjawab pertanyaan Dhamma. Seperti sekarang ini kita bisa menggunakan robot karena robot sudah, AI itu sudah jauh lebih pandai. Dia memahami seluruh pengetahuan dan dia bisa mengerti seluruh tipitaka yang ada di seluruh dunia ini. Dan dia tinggal dimasukkan, langsung bisa memberikan jawaban dengan baik. Nah, profesi itu kita harus siap melepas. Kita tidak bisa mengatakan, wah aku harus jadi pemimpin terus. Nggak bisa. Kita sekarang harus belajar. Oh, kalau aku sudah nggak bisa jadi pelukis, gimana ya? Oke, saya cari alternatif lain. Mungkin saya jadi penasehat misalnya. Tapi sekarang penasehat juga sudah dipakai sama AI. Gimana ya? Nah, nanti kita pilih lagi, pilih lagi. Selama kita mampu melepaskan apa yang kita sukai, kita akan bisa melihat peluang yang lain. Tetapi semakin kita ketat mempertahankan apa yang kita sukai, semakin kita tidak bisa melihat alternatif lain. Ketika saya sudah memegang siku kiri saya, maka saya tidak bisa memegang telapak tangan saya. Bahkan telapak tangan kiri yang paling dekat pun tidak bisa. Bahkan pergelangan tangan kiri pun tidak bisa. Bahkan lengan bawah pun, yang kiri pun tidak bisa. Yang terdekat tidak bisa. Kenapa? Karena saya melekat dengan siku kiri saya. Tetapi ketika saya melepas siku kiri saya, maka saya bisa memegang apapun juga. Memegang lengan bawah kiri saya, memegang pergelangan kiri saya, memegang telapak tangan kiri saya, memegang hidung saya, memegang kepala saya, memegang telinga saya. Bisa semua. Kenapa? Karena saya melepas. Melepas apa yang saya sukai, saya akan mendapatkan apa saja yang tak terpikirkan sebelumnya. Tetapi ketika saya selalu melekat dengan apa yang saya sukai, saya hanya mendapatkan itu saja. Karena itu, ketika kita di zaman modern, apalagi persaingan kita sudah bukan antar sesama manusia, tetapi dengan AI yang jauh-jauh kemampuannya lebih hebat dari kita. Kita tidak akan mampu melawan AI karena AI itu kemampuan dari seluruh dunia. Sehingga dia bisa bekerja 24 jam, 7 hari, 1 bulan, 31 hari, dan sebagainya, 265 hari dalam 1 tahun. Kita tidak akan mampu seperti itu. Tetapi ketika kita bisa melepas, maka kita justru bisa melihat banyak hal yang kita mampu kerjakan selain yang sudah dipegang AI. Kalau tadi dikatakan oleh Romo Tony bahwa ketika kita melihat ketidakkekalan, jangan hanya melihat ketidakkekalan yang negatif, tetapi kita juga harus melihat ketidakkekalan yang positif, bahwa orang sakit juga bisa sehat, ya, orang buruk bisa jadi lebih baik. Nah, kalau begitu, dengan adanya AI, kalau kita hanya melekat pada apa yang kita miliki, dan itu diambil oleh AI, kita stresnya luar biasa.
Tapi begitu kita bisa melepas bahkan profesi kita, melepas apa yang kita sukai, apapun juga yang kita senangi, maka kita akan melihat jalan lain yang belum dikuasai oleh AI. Karena pembantu rumah tangga pun sekarang sudah ada robotnya. Mau mencuci piring, mau menggoreng telur, mau memasak, semua sudah ada robotnya semua. Nah, oleh karena itu, apakah yang paling penting di dalam Dhamma yang perlu dipraktekkan dan difahami adalah pelepasan apa yang kita sukai. Kenapa? Karena itu akan terjadi setiap saat, bahwa apa saja yang kita miliki saat ini, pada saat yang selanjutnya bisa kita lepaskan. Hidup kita pun demikian. Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu melihat matahari terbit. Sebaliknya, orang yang melihat matahari terbit belum tentu melihat matahari tenggelam. Perubahan itu demikian cepat, karena itu kita justru belajar melepas supaya kita mendahului perubahan, agar ketika perubahan itu datang, kita sudah siap dengan batin yang tenang, seimbang. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan Saudari Ratna untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Ya, wow, luar biasa tanggapan dari Bante dan Romo Tonioyo terkait praktik Dhamma di zaman modern. Tadi ada 4 kesenyataan mulia dan hukum 3 corak umum ya, teman-teman dan sahabat Dhamma semuanya. Semoga dapat dicatat terus-menerus ya, jangan lupa untuk dipraktikkan juga tentunya. Ya, Bante dan Romo, malam hari ini ada penanya yang sudah mengangkat tangannya. Malam hari ini ada akun atas nama Bapak Rudi dari Jambi. Kami persilakan Bapak Rudi untuk membuka audionya dan menyampaikan pertanyaan. Selamat malam Bante. Selamat malam Romo Tony. Nama budaya. Pak Rudi, Ya. malam Pak. Nama saya Rudi dari Jambi. Saya bertanya, karena memang kalau secara teori kita melepas itu sepertinya belajar itu kan harus, cuman dalam prakteknya melepas itu tidak gampang. Kadang kita bertemu dengan orang yang dibenci itu susah sekali untuk kita untuk melepaskan. Mohon kalau triknya gimana Bante? Yang kedua, di dalam kita praktek Dhamma, apakah bermeditasi dapat membantu kita untuk belajar melepas? Terima kasih Bante dan Romo Tonioyo. Itu Terima aja kasih. pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak Rudi. Pertanyaannya kalau saya rangkum tadi tentang melepas itu nggak gampang, Bante. Kalau kita ucapkan aja sangat mudah begitu ya, tapi praktiknya sangat susah. Gimana nih tipsnya dari Bante dan Romo biar mudah melepas? Dan apakah meditasi menjadi salah satu praktik yang bisa mempermudah kita dalam melepas? Begitu mungkin pertanyaannya dari Bapak Rudi. Silakan Romo Tony dapat memberikan tanggapannya lebih awal. Baik, inilah. Berarti kalau saya di kemudian waktu butuh untuk menjadi merespon yang kedua, berarti saya satu ketika rasanya perlu jadi biku ya, dan nanti pembicara pertamanya nanti apa namanya bukan anggota sangga atau anggota sangga mungkin apa namanya lebih junior ya. Baik Pak Rudi dari Jambi ya. Ada 2 hal, satu melepas itu nggak gampang. Jadi gimana tips praktisnya sehingga kita gampang melepas. Nah, dalam konteks ini memang manusia itu umumnya mencari yang cepat, instan, kemudian ekspres. Kalau kita pesan online, wah, kebanyakan dari kita akan cek lagi, lacak posisinya di mana, sudah dikemas, sudah dikirim, menuju lokasi, dan seterusnya. Jadi, Pak Rudi pun menginginkan yang cepat, supaya berlatih melepasnya, supaya kesadarannya ada. Tetapi dalam konteks ini, memang tidak semudah seperti yang kita harapkan ya. Kita secara umum banyak sekali mempelajari berbagai teori. Tetapi untuk prakteknya itu butuh tahapan, butuh waktu, butuh proses. Saya di berbagai kesempatan
memberikan ilustrasi, misalnya ada teman kenalan kita yang kehilangan orang yang disayang, yang dicinta. Kemudian dengan mudah kita akan memberikan nasihat, kalimat bijaksana. Ya iyalah, kan kalimat bijaksana yang pernah dilahirkan pasti pada waktunya nanti akan meninggal. Buddha mengajarkan fisik itu akan menurun, akan meluru, berubah. Pada waktunya kehidupan ini akan berakhir. Ngomong gampang kalau itu tidak terjadi pada kita. Tetapi pada waktu itu terjadi, orang yang kita sayang, kita suka, kita cintai, meninggalkan kita dalam kehidupan ini, bisa jadi nangisnya kita, sedihnya kita, jauh lebih panjang dibandingkan orang yang pernah kita nasihati. Karena itu, kalau dikatakan ada nggak sih cara cepat gitu ya, cara ekspres, saya memandangnya dalam konteks untuk berkaitan dengan perubahan, tetap kita harus melatih diri. Sama halnya dengan kesabaran. Kita punya kualitas kesabaran masih rendah atau buruk. Untuk menjadi orang dengan kualitas kesabaran yang significantly improve, berubah dengan sangat signifikan, butuh proses, butuh latihan. Nah, makanya dalam konteks ini, mohon maaf Pak Rudi, kesempatan ini saya belum bisa memberikan satu tips, satu kiat, satu trik yang cepat bagi Bapak maupun sahabat Nalanda yang lain. Yang bisa saya ingatkan adalah, yuk kita lihat langsung kenyataan sehari-hari, kita munculkan kesadaran yang lebih kuat, kebijaksanaan yang meningkat. Iyalah, ternyata memang hal-hal ini berubah, mulai kita terima, karena bukan kita hanya yang menerima atau terjadi perubahan. Orang-orang lain juga begitu kok. Kalau demikian halnya, kenapa saya harus menolak? Ini bukan diskriminasi saya tok yang terjadi atau mengalami. Dan dengan pemahaman ini, merasa bahwa kita tidak terjadi diskriminasi, penerimaan itu akan berkembang. Sebagaimana orang berlatih secara waktu, kesabaran, dibangun dari hal-hal kecil, meningkat, kesabaran itu kualitasnya akan menebal, akan makin diperkuat. Begitu juga dengan kesadaran penerimaan terhadap perubahan. Dengan peningkatan itu, berarti kita akan lebih cepat, lebih gampang kalau terjadi lagi perubahan yang berbeda. Kita akan lebih siap menerima dengan pemahaman kebijaksanaan yang berkembang. Kemudian yang kedua, Pak Rudi menanyakan praktek dhamma, meditasi, apakah itu baik, bagus, penting untuk latihan dan pemahaman tentang melepas. Saya sangat yakin Bante Utamo nanti akan jauh lebih lengkap, lebih mudah dipahami penjelasan tentang ini. Berkaitan dengan meditasi, kita tahu ya bahwa ada konsentrasi atau fokus-fokus di mana misalnya kita mengamati napas. Gimana kita menyadari, oh kaki saya posisi bersila ini pegal banget, kesemutan, dan seterusnya. Kita sabar, kita sadari, kita amati, kita tahu bahwa itu nanti juga akan berubah. Itu membuat kekuatan mental kita, ketahanan kita menjadi meningkat atau bertambah. Nah, demikianlah, dengan memahami bahwa itu pun berubah, kita bisa memiliki kebijaksanaan lebih sewaktu perubahan itu harus kita hadapi dalam kehidupan. Wajarlah berubah, memang cepat atau lambat berubah. Kemudian perubahan kayak gini bukan hanya ke saya kok, orang lain juga begitu. Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya. Kita bukan manusia spesial yang terlepas dari hukum perubahan. Nah jadi yakin Pak Rudi ya, meditasi salah satu cara untuk kita memperkuat kemampuan menghadapi perubahan, menjalani perubahan, menerima perubahan, untuk lebih siap terhadap perubahan lebih besar, bahkan kehilangan harta benda yang banyak,
kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita akan siap karena kita sudah berlatih menjalani proses pemahaman dan penerimaan secara bertahap. Terima kasih, Pak Rudi, pertanyaan yang bagus sekali. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya Romo. Bante, dengan penuh hormat Bante kami persilakan untuk menanggapi Bante. Baik, jadi saya sepakat ya, memang teori lebih gampang daripada praktek, itu betul. Ya, nah tetapi kalau mau instan ini ya memang agak sulit ya. Bayi saja kalau lahir terus disuruh makan jambu bangkok apa ya bisa. Ya semua kan ada proses tumbuh giginya satu persatu dulu. Baru giginya keluar satu langsung suruh makan jambu bangkok. Ya nggak bisa juga. Butuh waktu lagi. Giginya 2, 3, 4. Jambu bangkoknya di blender dulu baru bisa. Loh, tapi kan saya ada mie instan. Oh ya, mie instan oke. Tapi mie instan itu pun, itu sudah ada proses panjang di pabrik. Sehingga tidak mendadak tahu-tahu ada mie instan. Itu sesungguhnya sudah dimasak semua di pabrik. Kita membeli jasanya untuk tinggal tuang air saja sudah bisa dimakan. Nah, kemudian juga kita punya barang, misalnya beras. Saya beli beras misalnya 100 kilo. Apa saya bisa ngangkat 100 kilo? Oh, saya nggak mampu. Kalau gitu gimana? Ya, per 5 kilo saja lah. Ya, bahkan orang yang traveling pun sering disampaikan begini. Kamu kalau traveling, ya misalnya mau traveling 2 minggu, misalnya, wah ini kan barangnya banyak sekali. Kamu jangan satu koper, karena kalau satu koper itu berat banget. Nah, kalau 40 kilo satu koper, kamu ngangkatnya susah. Walaupun didorong pun kadang susah. Kalau sekarang dari troli pun mau diangkat, itu juga susah. Lalu gimana? Ya 40 kilo dijadikan 20-20 dong. Jadi kita ngangkatnya lebih ringan, karena itu cabin size loh, 20 kilo misalnya atau apa. Nah, jadi semua itu dibagi-bagi. Kita tidak mampu untuk melakukan seketika. Justru tadi Romo Tony pernah menyampaikan, sekolah minggu misalnya ada dana paramita dengan kantong. Itu kan sebetulnya anak-anak diajar melepas yang dia sukai. Biasanya saya kalau dikasih uang sama ayah atau ibu, saya mau belikan permen. Tapi hari ini, wah sekolah minggu, ya sudah saya masukkan ke kantong. Ini berarti dia belajar melepas apa yang dia sukai. Ya, ini kan sedikit dulu. Tapi dia sekolah minggu, kemudian dari sekolah minggu kadang sama ayah atau ibu diajak, nak, itu ada Bante di wihara. Ayo, kita beli makanan. Kamu suka apa itu? Kalau pagi, aku suka bubur, Ma. Ayo, kita beli bubur, kasihkan Bantenya. Lu jangan, bubur kok untuk Bantenya. Saya, ya untuk saya. Kasih dulu Bantenya. Nah, belajar melepas. Jadi dari uang tadi yang dia miliki, sekarang dia belajar kasih makanan misalnya ke bantenya, kemudian ini mau wasa loh, atau ini sudah mau katina, ayo kita berdana jubah. Itu lebih sulit jubah itu. Kenapa? Karena kalau duit saya pakai, sekarang mau saya danakan. Makanan saya makan, saya danakan. Tapi jubah saya nggak pakai, saya mau dana. Ini susah. Kenapa? Kalau saya nggak pakai, ngapain saya beli untuk orang lain? Nah, tetapi di dalam sistematika Buddhis, justru ketika Katina, umat berdana jubah, padahal umatnya nggak pakai jubah. Supaya apa? Supaya kita bisa mikirkan bahwa orang lain itu kadang perlu yang kita nggak perlu. Nah, jadi bisa memikirkan yang lain itu sebetulnya belajar keluar dari zona nyaman. Biasanya kita itu nganggap apa yang kita perlu, orang lain juga mesti perlu. Jadi kalau saya punya bubur, ya orang lain mesti suka bubur. Nah, ikan apa ya mau kasih bubur kan juga enggak. Nah, tapi kan kita lalu belajar, oh ikan dikasih makanan ikan, bukan bubur. Nah, jadi kalau biku ya jangan dikasih jaket, celana panjang, kan bukan begitu. Saya suka jaket ini, tapi nggak usah dikasihkan. Ini kita belajar bijaksana. Artinya sekarang kita belajar melepas yang kita malah nggak pakai sama sekali. Tapi kita mulai memikirkan pihak lain. Oh, pihak lain ini begini ya. Dia akan bahagia kalau saya ginikan. Nah, dengan cara seperti ini, kita mulai belajar melepas yang lebih banyak. Sehingga ketika tadi misalnya bertemu dengan yang dibenci, susah banget dong saya melepas. Oke, karena perubahan kita belum siap.
Coba kalau kita berdana katina, apakah kita kemudian juga mengatakan, itu biku itu aku nggak suka, aku lebih baik kasihkan ke jubahnya ke biku ini. Sulit, karena kita antri sama panitia. Pokoknya ini ya jalurnya sini. Akhirnya kita, iya ketemu biku yang saya nggak suka. Ya sudahlah, belajar melepas. Ini kan sebetulnya cara sederhana, sedikit-sedikit dan akhirnya, sudahlah biku siapa saja, pokoknya saya mau berdana. Akhirnya kita bisa melepas. Sama dengan tisu atau ingus kita, atau ambil tisu, sudah ingus kita kemudian kita buang. Masa tisunya ini kita cari, kita urutkan, kemana nih tisunya? Dibuang kemana ini? Siapa yang ngambil nih? Ingus saya tadi siapa yang ngambil? Siapa tahu saya diguna-guna lewat ingus saya. Kan nggak juga gitu. Nah, dengan cara itu kemudian kita belajar melepas-melepas sampai akhirnya satu ketika kita meninggal. Terutama pelepasan ini adalah waktu kita meninggal ya. Jadi waktu kita mau meninggal itu benar-benar kita bisa melepaskan apa yang sudah kita sukai, nggak kita sukai, kita sudah lepaskan semua. Nah, sebelum kita meninggal, belajarlah kita meninggal lebih awal, yaitu belajar melepas. Mampu nggak kita untuk itu? Jadi prakteknya sedikit demi sedikit. Triknya gimana? Triknya sudah diajarkan dari sekolah minggu tadi, melepaskan uang yang untuk dana paramita, kemudian bisa berdana makan para biku, bisa berdana jubah, kemudian kita melihat, ada bencana alam di sana di sini, oke saya mau melepas juga, melepas lama-lama dia semakin besar yang kita mampu lepaskan, sampai kehidupan ini pun kita bisa lepaskan. Ya, nanti ada beberapa konsep misalnya yang saya benci. Kenapa sih saya benci sama si A ini? Saya benci sama si A itu apa sebabnya? Karena si A tidak nuruti apa yang saya maui. Si A itu orangnya kasar. Saya nggak suka kalau diomongin kasar. Berarti yang salah adalah saya, bukan si A. Si A ngomong kasar itu ya kepada siapapun juga. Saya yang nggak siap menghadapi dia. Berarti sekarang saya harus berdana. Berdana ke kuping saya. Ya sudah, kalau saya kumpul dengan dia, ya saya menghadapi kasar itu. Kalau saya belum mampu, ya saya mengundurkan diri dulu, kan begitu. Lalu meditasi sekarang apa bisa bantu melepas? Jelas. Meditasi dengan rutin itu pun adalah melepas. Ini jamnya meditasi ya, meditasi ya. Ini jamnya Piala Dunia juga. Enggak mau nonton. Nah, jadi kan kita harus belajar melepas. Ya nanti nggak tahu dong siapa yang menang ini. Nanti saya sudah meditasi 1 jam, permainannya sudah selesai. Ini baru setengah babak ini tadi. Ya, ya sudahlah nggak apa-apa. Loh, itu kan akhirnya melepas. Jadi meditasi itu justru salah satu sarana untuk melepas. Karena meditasi bukan berdasarkan mood. Hari ini saya mood meditasi, nganggur nih, kosong. Lampunya mati lagi, meditasi. Enggak. Meditasi itu dilakukan secara rutin. Misalnya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Dan itu kita belajar melepas. Aduh, tadi malam aku tidurnya agak malam nih, sekarang bangunnya agak pagi untuk meditasi. Males sebetulnya, tapi harus meditasi. Nah, ini belajar melepas. Saya sukanya tidur, karena tadi malam saya tidurnya agak kemalaman. Tetapi saya belajar melepas yang saya sukai, yaitu saya bangun lebih awal. Saya sebetulnya capek sekali ini sudah mau tidur. Tapi saya mau meditasi dulu. Berarti saya melepas yang saya sukai juga. Saya sukai mestinya saya tidurnya lebih awal. Jadi dengan cara meditasi itu belum masuk konsentrasinya ya. Ini sudah belajar pelepasan. Apalagi nanti selalu dilakukan. Selalu apa kalau meditasi mengamati masuk keluar. Segala pikiran yang muncul abaikan. Berarti pikiran yang baik kita lepaskan. Pikiran yang buruk ya kita lepaskan. Akhirnya yang ada hanya objek saja. Itu otomatis kita melatih pikiran kita terbiasa untuk melepas apa yang suka maupun yang tidak suka. Dan hasilnya nanti di dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan itu muncul. Apa saja yang kita omongkan sebetulnya berdasarkan kebiasaan kita. Makanya kalau orang suka ngomong kotor, kenapa? Karena dia mikirnya kotor terus, sehingga waktu kaget, kalau dikagetin itu ya, terutama orang yang latah misalnya, kan suka kadang-kadang keluar omongan kotor. Kenapa? Bawah sadarnya itu isinya. Tapi kalau kita biasa ngomong sabe sata, bawantu sukitata, kaget misalnya, ya tetap keluarnya sabe sata, bawantu sukitata. Kan pernah ada satu cerita kan, itu kalau ada orang yang selalu ngomongin, wah si A ini jelek, jahat, kerbola apa. Kemudian bikunya kan ngomong, ya pikiranmu yang kerbau. Kenapa? Karena isinya itu kamu kan menganggap semua orang kerbau.
ya. Tapi kalau sekarang kita memikirnya secara positif, kita melihatnya si A baik, si B baik, si C juga baik. Jadi sebetulnya teori pelepasan memang tidak mudah, tetapi dilatih dari kecil. Di dalam sistematika Buddhis bisa dari sekolah minggu dan lain sebagainya. Dan meditasi adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Meditasi adalah salah satu cara untuk mencapai pelepasan juga. Dan pelepasan yang terbesar adalah ketika kematian datang. Ketika pelepasan itu maksimal, kematian itu tidak akan terlahir kembali. Tetapi ketika kematian itu belum dibarengi dengan pelepasan yang maksimal, maka dia masih akan lahir lagi, dan lahir lagi. Begitu Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Rana. Baik, wow, luar biasa sekali ya. Melepas memang tidak mudah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perlu proses penerimaan serta tadi kalau Bante terus mengingatkan kita berkali-kali bahwasanya melepas kita mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Dan kita tingkatkan kesadaran dan kebijaksanaan kita dan ingat karena perubahan ini terjadi pada setiap orang. Ya, Bante dan Romo. Baik, Bante dan Romo, malam hari ini kita berlanjut ke penanya berikutnya. Ada yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui chat Zoom. Pertanyaan dari Karunawati di Bekasi. Selamat malam Bante Utamo Mahatera dan Romo Toniyoyo. Apa yang menyebabkan beberapa umat Buddha relatif mudah berpindah agama meskipun telah menerima warisan besar atau sudah menerima Dhamma? Pertanyaannya menarik sekali Bante dan Romo. Mungkin boleh disampaikan juga terkait pesan Bante dan Romo terhadap generasi muda khususnya agar terus semangat dalam mempertahankan Buddha Dhamma atau mempertahankan keyakinannya terhadap Buddha Dhamma. Silakan Romo Toniyoyo dapat memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Saudari Karunawati dari Bekasi. Bagaimana kita memandang atau memahami relatif ya, umat Buddha itu mudah untuk beralih atau berpindah agama atau keyakinan. Kebetulan saya pernah menyiapkan satu studi yang terbatas, bukan satu studi yang komprehensif sekali, di mana saya coba recall ada cukup banyak penyebab sebetulnya. Dari berbagai penyebab ini bisa saling bergabung atau berkolaborasi. Jadi bukan semuanya berlaku sekaligus kepada semua orang. Mungkin orang tertentu satu atau dua atau lebih penyebab, orang yang lain penyebabnya kombinasinya bisa berbeda. Nah, saya coba mendaftarkan kepada sahabat Nalanda. Yang pertama mungkin saja perpindahan keyakinan itu terjadi karena keterbatasan pendidikan. Karena pendidikannya terbatas atau rendah begitu ya, sehingga cara pikir, pemahaman, perspektif menjadi terbatas. Sehingga begitu diberikan janji-janji, diberikan dukungan, sokongan, baksos misalnya begitu dan seterusnya, maka mudah untuk berpindah. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan atau mungkin pengetahuannya tidak juga sedikit, tetapi prakteknya, pemahamannya yang kurang. Saya pernah punya satu teman pada waktu saya menyelesaikan studi S3 saya, udah cukup lama, tahun 2010. Pada waktu perkenalan awal, kemudian dia mengatakan, "Oh, kamu agamanya Buddha ya? Saya juga dulu Buddha," kata dia. Terus mulai dia ngomong nih, wah kalau ajaran Buddha mah dibandingkan ajaran agama saya sekarang begini. Dia ingin mempromosikan bahwa yang sekarang ini bagus. Kemudian saya tanya kepada yang bersangkutan, bro, ngomong-ngomong berapa lama waktu dulu belajar ajaran Buddha, apa aja sih yang dipelajari? Ternyata teman ini hanya belajarnya sangat sedikit, terbatas. Kebetulan keluarga, orang tua dan lingkungannya lingkup Buddhisnya itu sangat terbatas. Jadi berdasarkan pemahaman yang sangat dangkal, kemudian menganggap ajaran Buddha itu, wah dibandingkan ajaran sebelah,
ajaran sebelah lebih mantap, lebih oke. Jadi, dalam konteks ini karena pengetahuan, karena pemahaman yang terbatas terhadap Buddha Dhamma, kemudian berpikir tempat lain lebih baik. Selanjutnya, praktek kita itu memang kurang. Apa maksudnya? Maaf, mohon diampuni ya. Bukan mohon maaf lagi, saya mohon ampun dalam kesempatan ini. Kalau ada yang merasa kena, tidak ditujukan untuk menyindir atau mendiskreditkan teman-teman sahabat Nalanda sekalian. Orang-orang yang aktif di organisasi Buddhis, aktif di wihara atau cetia, di publik, di muka umum, sopan sekali, baik sekali, ramah sekali. Kualitasnya tidak cukup dengan 2 jempol, tapi 4 jempol. 2 jempol tangan, 2 jempol kaki, kalau boleh. Jempol kakinya juga diperlihatkan. Tetapi begitu di rumah, wah, kejamnya, kasarnya, emosinya, kata-kata buruk, lengkap semua. Dan begitu ada masalah, ternyata yang katanya aktivis-aktivis ini ada loh yang lebih mudah, mereka mudah untuk kemudian berpindah. Jadi praktek pendalaman bukan hanya kulitnya tapi masuk ke dalam ilmu manajemen disebut menginternalisasikan, bukan hanya di kulit di luar tapi memasukkan di dalam. Kemudian sahabat Nalanda, kita kadang-kadang lebih mudah menerima iming-iming, janji yang gampang, yang cepat disediakan, udah ada yang ngatur gitu ya. Kamu tenang-tenang, kamu percaya, cukup, sisanya tanggung beres. Manusia cukup banyak yang menganggap ini tuh lebih menyenangkan, lebih enak, lebih bagus. Nah, saya ini bukan menyindir ya, mohon waktu tambahan, moderator Ratna. Kita umat Buddha itu latah ikut-ikutan. Tempat lain mengatakan GBU misalnya ya. Kemudian ada JBU. Umat Buddha kemudian mengatakan apa? BBU. Buddha bless you, Buddha bless me. Bless itu diartikan berkah. Berkah itu yang baik, yang bagus, yang enak, yang menyenangkan. Semoga banyak datang kepada saya terima. Kan begitu ya? Tetapi kita harus memahami bahwa Buddha itu bukan urusannya untuk mengatur, membantu gitu. Ini orang baik nih, oh ini orang keren, oh ini orang yang sopan dan seterusnya, maka saya kasih deh, saya berikan. Buddha tidak lagi seperti itu. Buddha sudah merealisasi nibbana, urusannya bukan kayak begitu. Jadi kalau dikatakan Buddha memberkahi kita, memberikan yang baik-baik kepada kita, secara logika itu tidak masuk. Kalau mau diterjemahkan Buddha memberkahi, artinya apa? Buddha sudah mengajarkan ajaran beliau yang dikatakan Dhamma. Dhamma itu sudah komplit, sudah lengkap, sudah sempurna, sudah super. Nah, mau nggak kita menerima? Jadi berkah Buddha kepada kita adalah Dhamma yang perlu kita pelajari dan praktekkan. Kemudian, bisa juga kekuatan yang harusnya kekuatan jadi kelemahan. Contoh, Kalamasuta, bahkan dikatakan oleh guru, bahkan dicantumkan dalam kitab suci, kita jangan serta-merta percaya. Yuk kita lihat, kita cek benar apa enggak, membawa kebaikan atau enggak, manfaat apa enggak, dan seterusnya. Kan begitu ya? Jadi kemudian, ini digunakan menjadi kelemahan. Kalau kayak begitu, agama Buddha kok kurang pede ya. Terhadap kitab sucinya pun boleh aja untuk dicek kebenarannya, untuk dipastikan, dipertanyakan, bahkan diragukan misalnya begitu ya. Kemudian, ajaran Buddha kan mengembangkan metta kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk, semua satwa berbahagia. Jadi mau kita kenal, nggak kenal agamanya apapun, sudah di sini atau masih di sana, bentuknya gimana, semoga berbahagia. Kan begitu ya?
Nah, kemudian, ya berarti nggak apa-apa lah. Di tempat lain pun kan kita doakan mereka juga berbahagia. Jadi kalau saya di Siti pun nggak apa-apa. Kemudian, ajaran Buddha juga digunakan untuk pembenaran berpindah. Hukum karma di tempat lain ada tabur tuai. Mereka juga mengenal kok akibat atau hasil dari apa yang dilakukan, gitu ya. Kemudian eh, ajaran Buddha itu kan banyak tuh yang berkaitan dengan kehidupan yang bukan keduniawian begitu ya. Jadi sebagai umat biasa saya ini merasa ajaran Buddha itu kok sepertinya membatasi saya ya dan seterusnya. Lebih baik saya di tempat lain, nggak apa-apa, senang-senang, happy-happy dan seterusnya. Kemudian ajaran Buddha juga katanya segala sesuatu yang berkondisi itu duka, penderitaan. Konsep ini diterima pesimis banget ya, ajaran Buddha ini, padahal itu kenyataan. Kelengkapan penjelasannya belum dipahami. Kemudian ini banyak sebetulnya ya yang saya ingat. Saya coba bacakan secara cepat. Kemudian tidak suka karena menafsirkan secara salah. Kitab suci Dhammapada syair 50, Buddha mengingatkan kita, jangan sibuk melihat, mengatur orang lain, tapi coba cek diri kita yang kita tahu baik, benar, pantas, bermanfaat, udah belum kita lakukan, yuk kita lakukan, praktekkan dulu. Ini kemudian ditafsirkan egois banget ya, umat Buddha tuh egosentris, senternya, pusatnya diri sendiri gitu. Saya sering menggambarkan atau memberikan contoh, kita naik pesawat pun ada pengumuman loh di kabin, kalau tekanan udara menurun, masker udara kemudian jatuh atau turun, gunakan dulu ke diri sendiri sebelum menolong orang lain. Kemudian, keterbatasan ekonomi, masih ada kaitan yang tadi ya, karena ekonomi terbatas, sulit, lalu ada yang membantu nih dalam hal ekonomi, dan bahkan dijanjikan ini jangka panjang. Maka dengan mudah umat Buddha berpindah. Jangan lupa pengaruh lingkungan, karena umat Buddha kurang dari 1% secara statistik sensus di Indonesia. Kalau penduduk Indonesia 280 juta, berarti kurang dari 2,8 juta. Itu pun dengan kualitas spiritualitas, religiositas yang berbeda-beda. Kita sekolah, teman-teman kita, guru kita, ketemu dengan berbagai orang sehari-hari, kebanyakan, mostly adalah non-Buddhis. Sehingga pengaruh luar itu banyak kuat terhadap diri kita. Mungkin kemudian menarik kita keluar. Jangan lupa pasangan beda agama. Ini pun begitu banyak. Begitu dapat pasangan, kelepek-kelepek, suka sekali, cinta sekali, sampai bucin. Lalu apa yang terjadi? Pasangan yang berbeda itu ngajak kalau mau dengan saya, kamu harus pindah. Udah, dadah, semua gitu ya. Kemudian kita harus akui karena populasi kita sedikit, pergaulan terbatas. Wadah, channel, media terbatas. Sehingga merangkum umat Buddha pun menjadi terbatas. Karena merangkum melingkupinya terbatas, ya bocor-bocor lah. Dan kemungkinan, ini dugaannya, bahwa pembinaan maupun keteladanan dari kita sehari-hari yang mengatakan umat Buddha, kita banyak harus yang kita perbaiki dalam membina, dalam memberikan teladan. Jangan lupa untuk menunjukkan ajaran agama kita terbaik, maka kita harus jadilah orang terbaik dengan mempraktekkan kebaikan yang diajarkan dalam agama kita. Itu yang saya bisa recall ya, masih berkaitan dengan topik kita, sudah dapat warisan yang luar biasa, tak lekang oleh waktu, permata tak ternilai, tapi kok pada pergi-pergi gitu ya. Ya itu banyak faktor lah. Demikian Bante, mohon maaf jadi memakan waktu tambahan. Moderator Ratna, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Karunawati dari Bekasi. Terima kasih. Wah, luar biasa menarik sekali jawaban dan tanggapan dari Romo Tony. Bante, mohon berkenan Bante untuk memberikan pandangannya juga yang tentunya tidak kalah menarik Bante. Silakan Bante.
Ya, terima kasih. Wah, Romo Tony hebat sekali. Banyak sekali tadi poinnya yang sudah dibahas. Dan memang kita ini sudah, ya, namanya umat Buddha ya. Kenapa ya kok relatif mudah pindah agama? Pertanyaannya tadi sebetulnya tepat sekali, yaitu padahal sudah menerima warisan. Warisan besar yaitu Dhamma. Menerima warisan. Orang yang menerima warisan belum tentu bisa menggunakan warisan. Jadi misalnya orang menerima warisan, kalau dalam cerita-cerita silat itu ya, orang menerima warisan pedang pusaka. Tapi apakah dia kemudian bisa menggunakan pedang pusaka? Jurusnya saja ngawur-ngawur. Nah, akhirnya dia akan mengatakan, loh, saya kok kalah terus ya, padahal saya punya pedang pusaka. Ya iyalah, karena jurusnya ngawur. Nah, demikian pula di dalam Dhamma. Dhamma itu bukan teori dan bukan pengetahuan umum. Ada beberapa orang menganggap bahwa kalau saya sudah hafal Buddha Dhamma, saya sudah hafal kitab-kitab suci agama Buddha, Dhammapada saya juga sudah hafal, misalnya Parita saya juga hafal, berarti saya sudah umat Buddha. Belum. Karena agama Buddha itu bukan teori, agama Buddha itu bukan pengetahuan umum, bukan hafal-hafalan, bukan menang diskusi dan lain sebagainya, tetapi agama Buddha itu berbicara, sudahkah kita melaksanakan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ini pedang pusaka ini sudah kita gunakan atau belum? Bagaimana kita bisa melaksanakan Dhamma? Pelaksanaan Dhamma itu salah satunya tadi ada dengan kerelaan, misalnya latihan dari kecil, kemudian juga meditasi, juga melaksanakan sila dan sebagainya. Kita harus memahami bahwa pemahaman Dhamma itu seperti benih biji teratai atau biji pohon bodhi. Jadi kita tanam biji pohon bodi, ini butuh disirami juga, butuh dirawat juga, butuh dijaga dari angin dan sebagainya. Nah, ini dari mana siramannya itu? Siramannya itu kadang kita bertemu dengan teman-teman, ya, entah secara online, misalnya kita diskusi Dhamma lewat ya, media-media sosial misalnya, atau secara langsung, ya, di luar jaringan, misalnya kita ke forum-forum pertemuan umat Buddha misalnya, termasuk wihara dan sebagainya. Nah, problemnya kan memang tadi yang disampaikan Romo Tony ya, dengan jumlah yang 1% dan lain sebagainya, kadang-kadang kita nggak ketemu. Betul, kita nggak ketemu secara fisik. Tetapi kan kita bisa ada pertemuan-pertemuan online seperti yang disediakan oleh Nalanda Foundation seperti ini. Itu sebetulnya adalah menyirami benih bodi yang kita tumbuhkan di dalam batin. Ya, kemudian ada kesempatan tanya jawab dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah membersihkan lingkungan kita yang mungkin ada rumput dan lain sebagainya ini supaya tidak mengganggu tumbuhnya pohon bodi kita ini. Jadi ada banyak cara, tetapi kalau kita, ya sudah pokoknya saya kasih biji bodi, dah tumbuh ya terserah, nggak terserah, ya matilah pohon bodi itu. Nah, kemudian memang seperti yang tadi penanya sebelumnya, teori gampang, prakteknya susah. Nah, oleh karena itu, agama Buddha ini memang butuh praktek sedikit demi sedikit. Butuh rutinitas, butuh kontinuitas, dan itu seperti yang tadi disampaikan Romo Tony adalah kemampuan kita untuk menginternalisasi teori-teori yang sudah kita miliki. Nah, tetapi sekarang, bagaimana nih agama Buddha kalau teman kita pindah? Ya, memang yang keluar ya ada, tapi ya Romo Tony tadi kan juga menyampaikan hidup yang tidak kekal ya, tidak selalu negatif, karena bisa positif. Demikian pula pindah agama, itu tidak hanya dari umat Buddha pindah ke tempat lain loh, tapi juga ada umat lain pindah ke agama Buddha. Jadi sebetulnya hal yang biasa saja, kita tidak usah terlalu bingung. Sekarang kita kembali kepada yang tadi Romo Tony sampaikan, bahwa kita memang sedikit di lingkungan kita, tetapi yang sedikit ini, kita harus jadikan diri kita ini seperti lilin. Lilin, kalau ada lampu mati, karena ini beberapa tempat, kemarin misalnya teman-teman di Sumatera, lampu matinya cukup lama, kemudian teman di Kalimantan juga, teman di Jawa juga ada, lampu mati beberapa jam misalnya, kemudian kita pasang lilin. Lilin ini relatif kecil karena di rumah kebetulan hanya punya misalnya lilin ulang tahun, hanya kecil, satu jari saja. Di dalam rumah kita yang gelap total, hanya satu saya punya. Nah,
gelapnya total ini, katakanlah rumah saya misalnya 300 meter persegi, saya hanya punya lilin kecil. Kita lalu ingat, atau kita perhatikan, lilin yang kecil ini tidak bisa dimatikan oleh kegelapan yang seluas 300 meter persegi itu. 300 meter persegi kegelapan itu dia hanya menunggu lilin ini sampai habis. Kalau sudah habis baru kegelapan semua. Tapi kalau belum habis, maka di sekitar lilin yang kecil ini masih ada terang. Kegelapan ini hanya menunggu lilin kecil ini sampai habis. Umat Buddha dalam jumlah yang sedikit, itu seperti lilin kecil ini. Mampu nggak dia menerangi lingkungannya? Ya selingkungan yang terbatas saja. Kalau dia tidak mampu, ya matilah dia. Dan akhirnya semuanya adalah kegelapan. Tapi kalau dia mampu menjadi contoh bagi lingkungannya, maka akan muncul lilin-lilin yang lain yang menghidupkan dirinya, dan ruangan itu menjadi semakin terang, dan semakin terang. Oleh karena itu, umat Buddha yang hanya 1% tadi yang dikatakan oleh Romo Tony itu, marilah kita menjadi orang yang lebih baik. Sehingga yang 1% ini menjadi contoh. Kalau sekarang kita mengatakan, agama Buddha kok 1%? Iya, tetapi Buddha Dhamma itu diikuti oleh banyak orang. Buddha Dhamma itu apa? Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Itulah inti ajaran semua Buddha. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Apakah ada di dunia ini yang ajaran? Tambahlah kejahatan, kurangi kebaikan, dan kacaukan pikiran. Kalau ada, maka itu di luar Dharma. Tetapi kalau semua itu mengatakan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran, maka sesungguhnya Buddha Dhamma digunakan di mana saja. Masalah mereka menggunakan label agama Buddha atau tidak, itu urusan lain. Kita jangan terlalu pusing dengan urusan label. Yang penting bagaimana kita menjadikan manusia itu menjadi baik. Bagaimana cahaya kita bisa mempengaruhi orang untuk menjadi baik. Karena kalau kita cahaya yang baik akan memberikan yang baik. Tapi kalau kita menjadi racun, gas beracun, maka orang lain pun juga akan keracunan. Tergantung kita. Gas beracun juga hanya satu tabung, tapi bisa meracuni lingkungannya. Lilin yang kecil bisa menerangi lingkungannya. Kita mau pilih jadi lilin ataupun gas beracun. Dan kita karena jumlah yang sedikit, marilah kita menjadi Dhamma Duta. Karena orang yang sedikit ini, kita kan tadi dikatakan lingkungan kita dan lain sebagainya banyak yang non-Buddhis. Oke, dia hanya melihat kita ini satu-satunya umat Buddha. Kalau kita kemudian menjadi orang baik, mereka akan mengatakan, umat Buddha itu baik ya. Walaupun saya nggak ikut agama Buddha, tapi saya simpatisan lah dengan Buddhis karena dia baik. Kenapa? Karena saya melihat teman saya yang satu itu, teman satu profesi saya yang satu itu, baik banget dia umat Buddha. Tapi kalau umat Buddha yang satu itu menjengkelkan, omongannya nggak baik, perilakunya nggak baik, cara berpikirnya nggak baik, maka lingkungannya akan mengatakan, ya untung saya dulu nggak ikut agama Buddha. Ya, itu satu aja sudah jelek kayak gitu. Nah, artinya apa? Marilah kita menjadi Dhamma Duta yang baik. Dengan memperbaiki pola pikir kita, cara berbicara kita, perilaku kita yang sesuai dengan Dhamma, sehingga walaupun sedikit, jadilah kita lilin yang menerangi lingkungan kita semampu kita, karena kita adalah lilin-lilin kecil itu. Semoga dengan warisan Buddha Dhamma yang ada di dalam diri kita dan kita praktekkan semampu kita, akan memberikan manfaat untuk diri kita, kebahagiaan kita, juga untuk lingkungan kita, bahkan untuk semua makhluk. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Bante Utamo Mahathera, Bapak, Ibu, dan sahabat Nalanda yang berbahagia. Malam hari ini kita sudah menyimak begitu banyak pandangan, uraian, serta refleksi dari dua narasumber kita pada malam hari ini. Dan melalui sesi tanya jawab malam hari ini, saya yakin Bapak Ibu juga dapat merefleksikan kembali serta mempraktikkan apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan pertanyaan dari Ibu Karuna tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab malam hari ini.